Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dompet Duafa dimanapun berada, kembali bersama Bunda Darosi Endah untuk berbagi ilmu parenting di bulan istimewa, bulan Ramadan, sesi ketiga dengan tema Ayah adalah cahaya bagi anak. Nah, di zaman milenial ini banyak sekali para ayah yang merasa bahwa kewajibannya hanya untuk menafkahi keluarga, hanya untuk bekerja dan berkarya. Para ayah hanya menyerahkan sepenuhnya kepada ibu untuk mendidik anak-anaknya. Padahal yang namanya mendidik anak, peran ayah itu sungguh luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran, dialog antara ayah dan anak itu ada 14. Sedangkan dialog ibu dengan anak 2. Dan dialog ayah ibu bersama itu 1. Jadi lebih banyak ayah. Karena apa? Ingat ayah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk wanita. Jadi ayah wajib untuk memimpin istrinya. Kalau mendidik anaknya salah, wajib diingatkan. Ayah juga harus terlibat langsung untuk mendidik putra-putrinya. Karena ini, kalau ayah itu kan, otaknya itu kiri. Jadi nalarnya, logikanya itu main. Kalau ibu itu yang dominan otak kanan. Sehingga coba kita lihat, di saat kita mengajarkan anak-anak naik sepeda, pasti kalau ibu yang dipegang stang, ya kan? Karena takut jatuh. Tapi kalau ayah pegangnya pasti dari belakang, karena melatih percaya diri, kemandirian anak. Nah, ini yang tidak dipunyai ibu. Jadi makanya dalam mendidik anak, ayah dan ibu ini harus satu komitmen, satu visi. Jangan sampai ayah A, ibu B, anak bingung A, B, C atau D. Yuk sama-sama, tidak ada kata terlambat ya para ayah. Bunda salut, ada kisah seorang bapak Wagino, beliau kebetulan pimpinan BKKBN Jawa Tengah. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Awalnya hanya dari lulusan SMP, pernah jadi supir, bayangkan. Tapi gigih, apapun dia lakukan, bengkel juga oke, yang penting halal. Dan itu terbawa di saat beliau menikah. Beliau pun juga tidak sungkan-sungkan untuk membantu pekerjaan istri dan ikut terlibat dalam mendidik putra-putrinya. Masya Allah, luar biasa. Sosoknya juga jadi sederhana. Meskipun beliau sebagai pimpinan BKKBN Jawa Tengah, tapi tidak angkuh, tidak cuek. Nah itulah, hai para ayah, yuk kembalilah memainkan peranmu. Nah di sini ayah ini sangat diperlukan dalam mengasuh serius putra-putri menjadi generasi yang tangguh, yang handal, tidak cengeng. Nah kemudian kita lihat bahwa di saat anak itu lahir, ada miliaran otak-otak yang belum tersambung, dan ini siap untuk diisi, siap disambung oleh ayah dan ibu. Dan masa depan anak sangat tergantung pada saat fase golden age-nya. Makanya di sini tantangan yang paling besar untuk ayah, kita harus bisa meluangkan waktu. Ya, jadi jangan sampai ayah hanya sibuk di luar untuk mencari uang. Karena apa? Harta yang tak ternilai adalah anak solihah, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Dari penelitian di 20 kota, ternyata di Indonesia banyak sekali yang menyatakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk didik anak. Paling ya hanya 2 jam, itu pun sudah capek, jadi tidak optimal. Nah kemudian ada juga para ayah itu sangat terbatas kemampuan mengasuhnya. Jadi mereka hanya ngikutin pola asuh yang sudah dibiasakan di keluarganya dulu. Tidak mau belajar ilmu parenting. Kita lihat, kalau ada parenting di sekolah, pasti yang datang ibu-ibu, ayahnya paling hanya 2, 3, 4. Ya kan, mengambil rapot. Pasti yang hadir ibu-ibunya, ayahnya nggak hadir. Ya Allah, nah ini
Jangan sampai para ayah itu merasa bahwa ya didik anak itu ibu, ayah itu kerja. Itu asumsi yang salah. Nah, ayah adalah pakaian penguat untuk anak-anak. Mulai sekarang ayo cek karakter kosong anak-anak kita, perbaiki, ada kesepakatan. Dan ingat, ini bukan berkorban, tapi ini adalah ladang yang luar biasa, karena kelak akan dihisap bagaimana cara mendidik dan menafkahi anak-anakmu. Nah, kemudian suami ini memberikan dan menghadirkan rasa kepada istri, demikian pula sebaliknya. Jadi jangan masing-masing cuek. Sekali lagi, suami istri harus saling berkomitmen. Dan kemudian para ayah harus memiliki paradigma yang benar tentang bagaimana sih peran ayah. Ingat, anak hebat dan tangguh dilahir, dikembangkan oleh ayah ibu. Bukan hanya ibu saja, juga bukan ayah saja, tapi berkolaborasi untuk saling mengisi. Nah, untuk anak usia 0-10 tahun, sebagai ayah harus berusaha menjadi sosok yang pekerja keras dengan cara yang halal dan thayyib. Usia eksplorasi, semua aspek perkembangan anak ini dibutuhkan sosok ayah yang tidak jaim atau ayah sok kalem. Anak butuh ayah yang dinamis, yang kreatif. Anak siap menggali barang tambang mahal-mahal yang masih tersimpan dalam diri anak itu. Yuk sama-sama. Kemudian jadilah ayah sebagai teman yang hebat untuk anaknya. Nah, ini akan membentuk karakter anak. Jangan sampai anak itu justru takut pada ayahnya. Nah, kita lihat banyak nih orang tua yang justru bangga ketika anaknya takut pada orang tua. Nah, kemudian lakukan, jangan delegasikan. Kalau Bunda lihat sekarang ini banyak nih orang tua yang mendelegasikan pendidikan anak kepada neneknya, kepada kakeknya, pada babysitternya, pada asisten rumah tangganya. Nah, ayo sama-sama kita benahin. Kita harus berusaha supaya waktu di rumah itu bisa bermakna dan berkualitas. Banyak juga para ayah yang bekerja di rumah, ibu yang di rumah, tapi tidak ada maknanya dan tidak ada berkualitasnya. Nah, ini karena belum tahu ilmu parenting. Berikutnya, kita harus melakukan yang bisa kita lakukan, jangan ditunda. Kayak anak-anak masih kecil, ya udah lakukan. Jangan nanti aja kalau udah gede, ini kan masih kecil. Itu salah, karena fase-fase itu tidak akan bisa kembali lagi. Ingat, waktu yang berlalu tidak akan kembali. Uang yang hilang masih bisa kita cari. Bukan times is money, bukan. Waktu bukan lebih baik, bukan uang. Waktu adalah uang, tapi waktu jauh lebih berharga daripada uang. Nah, di sini ayah dan ibu perlu untuk memeriksa pola pasangan. Sebagaimana seperti jangan merasa bahwa ayah paling hebat, ibu paling hebat, sehingga merasa sendiri-sendiri. Kemudian maaf ya ayah, kamu jangan seperti ibumu ya, ibumu seperti ini. Nanti ibunya juga, kamu jangan seperti ayahmu ya, ayahmu itu begini-begini. Nah, ini hilangkan, kita harus sepakat. Oke? Untuk itu kita harus belajar pola masing-masing. Ambil positifnya dari keluarga istri, ambil positifnya dari keluarga suami, sehingga akan tercipta pola asuh yang luar biasa. Nah, ayah, tidak ada kata terlambat. Jangan lupa pesan Bunda, beri nafkah istri dan anak-anak dari rezeki yang halal, supaya insya Allah anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang solih solihah, muslim muslihah. Kalau solih solihah itu hanya untuk dirinya, tapi kalau muslim muslihah itu dia akan berusaha mensolehkan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi, kembalilah para ayah untuk memainkan peran-perannya agar anak-anak kita menjadi sosok anak yang tangguh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.